Terkuaknya firman Allah di alam semesta. Misteri udara dan polusi di alam semesta. Membuka misteri udara dan polusi, dengan fisika alam semesta atau ilmu falak. Udara adalah sumber energi untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Energi ini wujudnya oksigen sama dengan O2. Banyak kalangan para ahli berpendapat bahwa udara di alam semesta ini kurang baik atau tercemar polusi. Lalu polusi itu apa? Untuk membuka misteri polusi ini kita harus tahu apa itu kehidupan, dan apa itu oksigen, karena oksigen itu sumber kehidupan, untuk bangsa manusia di muka bumi maupun makhluk lainnya. Apa itu kehidupan, oksigen, dan sumber polusi yang sebenarnya? Aku ingin sumbangsi ilmu pengetahuan untuk membuka misteri udara dan polusi di alam semesta ini, dengan ilmu energi atau, aku sebut, fisika alam semesta. Fisika sama dengan 65, alam sama dengan 32, semesta sama dengan 93, 65 plus 32 plus 93 sama dengan 190 sama dengan 1 plus 9 sama dengan 10 sama dengan hidrogen, atau ilmu falak. Ilmu sama dengan 18, falak sama dengan 19, 18 plus 19 sama dengan 37 sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10 sama dengan hidrogen. Atau, firman Allah sama dengan 37 sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10 sama dengan hidrogen. Jadi ilmu falak itu sama dengan firman Allah. Lihat gambar bagan fisika alam semesta, ilmu falak dan firman Allah. Falak sama dengan firman Allah kandungannya sama dengan 37. Isi falak adalah F sama dengan 8 sama dengan reaksi fusi, A sama dengan 1 sama dengan hidrogen, L sama dengan 14, A sama dengan 1, L dan A digabung 14 plus 1 sama dengan 15 sama dengan 6 sama dengan energi, K sama dengan 13, 1 sama dengan hidrogen sama dengan minus dan 3 sama dengan oksigen sama dengan plus. Maksud kata falak adalah reaksi fusi hidrogen yang menciptakan energi minus dan plus atau listrik di alam semesta ini. Unsur minus sama dengan hidrogen dan plus sama dengan oksigen. Inilah yang menciptakan energi kehidupan di alam semesta ini. Dari sinilah awal adanya energi. Di alam semesta ini, adanya kehidupan karena adanya energi. Ilmu energi ini adalah tentang tahap-tahap penciptaan energi di alam semesta untuk kehidupan bangsa manusia dan makhluk lainnya, serta penciptaan manusia, oleh Sang Pencipta alam semesta. Ilmu ini disebut, Lemuria. Ini ilmu warisan leluhur Nusantara zaman peradaban Jawa Dwipo. Inilah peradaban pertama kali di alam semesta ini. Lemuria ini ilmunya bangsa Atlantis. Basis ilmu Lemuria ini adalah energi hidrogen dan angka 1 sampai dengan 9. Karena angka 1 sampai 9 itu, ada isinya, masing-masing angka ada kandungan energinya. Lemuria sama dengan 91, artinya 9 sama dengan fusi dan 1 sama dengan hidrogen. Lihat gambar bagan Lemuria. Lemuria itu fusinya hidrogen menciptakan energi di alam semesta ini. Jadi Lemuria sama dengan fisika alam semesta sama dengan ilmu falak sama dengan firman Allah. Ilmu ini dengan cara membaca firman Allah di alam semesta. Firman-firman Allah di alam semesta ini wujudnya kata. Firman Allah sama dengan 37, kata sama dengan 37. Jadi firman Allah sama dengan kata. Lihat gambar bagan firman Allah dan kata. Wujud nyata firman Allah di alam semesta ini adalah aksara dan angka. Kata udara, oksigen, polusi, itu firman Allah. Untuk membaca firman Allah atau kata, bisa diketahui kebenaran hakikinya kalau dipahami aksara dan angkanya. Aksara sama dengan 3 dan angka sama dengan 4. 3 plus 4 sama dengan 7 sama dengan O2. Contoh, kata udara aksara U, D, H, A, R dan A. Masing-masing aksara ada kandungan energinya.
U kandungan energinya 23, D kandungan energinya 4, H kandungan energinya 10, A kandungan energinya 1, R kandungan energinya 20 dan A kandungan energinya 1. Tumbuhkan aksara U dan D, terjadi reaksi energi, U sama dengan 23, D sama dengan 4, 23 plus 4 sama dengan 27 sama dengan 2 plus 7 sama dengan 9, 9 ini artinya hampa, jadi udara sama dengan 23 plus 4 plus 10 plus 1 plus 20 plus 1 sama dengan 59, arti 59 adalah, 5 ini artinya kehidupan dan 9 artinya hampa. Jadi adanya kehidupan di alam semesta ini kalau ada unsur hampa. Kenapa hampa menciptakan kehidupan? Sudah aku uraikan dalam YouTube dengan judul, Amanat Leluhur Nusantara Membangun Jiwa yang Sehat, Badan Sehat dan Negara Kuat. Di sini hasilnya pasti, karena yang menunjukkan hasil adalah angka. Udara sama dengan 59, 5 ini kehidupan, 5 ini berasal dari 2 plus 3 sama dengan 5, artinya dalam angka 5 ada 2 kandungan energi kehidupan yaitu kandungan energi 2 dan kandungan energi 3. Ini menunjukkan bahwa di alam semesta ini, ada 2 sumber alam, yang menciptakan energi kehidupan. Untuk mengetahui masing-masing aksara kandungan energinya berapa, lihat gambar bagan teori Lemuria. Bila kata atau firman Allah dipahami aksaranya saja yang diperoleh kebenaran menurut sang penafsir kata itu, bukan kebenaran yang hakiki dari sang pencipta alam semesta, karena kebenaran hakiki hanya dapat diperoleh dengan angka saja. Para leluhur kita dahulu menciptakan aksara jumlahnya 28, A sampai dengan Z itu ada maksudnya. Angka 28 ini menunjukkan kandungan energinya dari sumber alam apa saja. Unsur air laut sama dengan 92, air tawar sama dengan 101, dan gunung sama dengan 96, 92 plus 101 plus 96 sama dengan 289. Lihat gambar bagan air laut, air tawar dan gunung. 289 artinya 2 sama dengan hidrogen. 8 sama dengan titik nol alam semesta dan 9 sama dengan energi. Maksud angka 289 adalah bahwa adanya energi di alam semesta ini dimulai dari unsur hidrogen. Lalu apa energi itu? Energi sama dengan 69. Lihat gambar bagan energi. 69 artinya 6 sama dengan laut dan 9 sama dengan matahari. Lihat gambar bagan air laut dan matahari. Jadi di alam semesta ini ada 2 sumber alam yang bisa menciptakan energi kehidupan, yaitu matahari dan laut. Sebelum aku uraikan proses matahari dan laut menciptakan energi oksigen yang menjadi sumber kehidupan bangsa manusia maupun makhluk di bumi, kita perlu tahu dulu apa itu kehidupan. Kehidupan di alam semesta ini ada 2 unsur, yaitu hidrogen sama dengan H2 sama dengan minus, dan 3 sama dengan oksigen sama dengan O2 sama dengan plus atau H2O, hidrogen oksida, serta hampa. Lihat gambar bagan kehidupan. Kandungan udara di alam semesta ini yang menjadi sumber energi kehidupan bangsa manusia maupun makhluk di bumi yang lazim disebut oksigen. Ada 2 unsur yaitu, unsur 2 sama dengan hidrogen, dan 3, sama dengan oksigen atau H2O, jadi kehidupan sama dengan udara. Kehidupan itu terjadi kalau ada unsur hampa, dalam hampa ada kandungan energinya, lihat gambar bagan udara dan hampa. Setelah kita mengetahui kandungan udara itu hidrogen, H2, dan oksigen, O2, yang menjadi sumber kehidupan bangsa manusia dan makhluk di bumi, lalu dari mana asalnya hidrogen, H2, dan oksigen, O2 itu? Oksigen tercipta dari matahari, dan hidrogen tercipta dari laut. Prosesnya sebagai berikut. Matahari sama dengan 81 sama dengan 9 sama dengan fusi. Matahari ini salah satu sumber kehidupan untuk bangsa manusia dan makhluk di bumi. Output matahari sama dengan 12 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3 sama dengan O2.
Artinya di matahari terjadi fusi unsur 1 sama dengan H1 dan 2 sama dengan H2. Karena H1 sifatnya asam dan H2 sifatnya asam, fusi tersebut menciptakan energi yang sifatnya basa atau panas yaitu O2+. Wujudnya berupa panas matahari. Panas sama dengan 57 sama dengan 5 plus 7 sama dengan 12 sama dengan 3 sama dengan O2. Jadi wujud oksigen yang ke bumi adalah panas matahari. Panas sama dengan 57 dan matahari sama dengan 81. 57 plus 81 sama dengan 138 sama dengan 1 plus 3 plus 8 sama dengan 12 sama dengan 3 sama dengan O2. Setelah oksigen sampai di bumi disebut radikal bebas. Sama dengan 35 sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8 sama dengan O2. Artinya 3 sama dengan O2 dan 5 sama dengan kehidupan. Jadi oksigen dari matahari ini yang menjadi salah satu sumber kehidupan bangsa manusia dan makhluk lainnya di bumi. Setelah masuk badan manusia menjadi bakteri sama dengan 75 sama dengan 7 plus 5 sama dengan 12 sama dengan 3 sama dengan O2, artinya 7, sama dengan manusia, dan 5 sama dengan kehidupan, maksudnya O2 ini sudah masuk ke dalam badan manusia untuk kehidupannya. Lihat gambar bagan matahari, panas, radikal bebas, bakteri, dan manusia. Energi oksigen dari matahari ini buruk, karena identik dengan energi jin. Output matahari berupa panas sama dengan 57 sama dengan 12 sama dengan 3, dan jin sama dengan 57 sama dengan 12 sama dengan 3. Jadi panas sama dengan jin sama dengan radikal bebas sama dengan energi O2. Lihat gambar bagan matahari, buruk dan jin. Bukankah katanya kitab suci jin tercipta dari panas atau api? Inilah bukti faktanya. Lalu apa hubungannya energi oksigen dengan polusi? Polusi itu kandungannya 14 sama dengan 5 sama dengan udara. Artinya bahwa udara itu diciptakan sudah polusi. Kita lihat gambar bagan polusi, isinya unsur 18 sama dengan 9 sama dengan matahari, unsur 8 sama dengan O2. Unsur 10 sama dengan H1 dan unsur 5 sama dengan udara, artinya terciptanya polusi itu dari matahari. Unsur penyebab polusi adalah H1 sama dengan hidrogen. Unsur H1 ini berada dalam oksigen dan berada dalam udara di alam semesta ini. Apa H1 atau hidrogen yang berada di matahari yang menyebabkan polusi di alam semesta ini? Tidak bisa saya jelaskan secara umum karena ini menyangkut siklus kehidupan di alam semesta ini. Radikal bebas ini yang berupa bakteri atau energi jin, menyebabkan bangsa manusia sakit jiwa dan badannya, berupa bakteri masuk ke dalam pembuluh darah mengalir ke dalam seluruh organ tubuh menciptakan oksidasi dalam tubuh manusia. Akibatnya pembuluh darah kita tidak lancar sehingga bangsa manusia sakit badannya. Berupa energi jin masuk ke dalam tubuh bangsa manusia lewat pembuluh darah mengalir mengikuti aliran darah, sampai ke otak dan hati, disebut manusia karena adanya unsur otak sama dengan 8 dan hati sama dengan 8. Lihat gambar bagan manusia, setelah energi jin masuk otak dan hati bisa dikatakan bangsa manusia itu sakit jiwanya. Hidung sama dengan 29, 2 sama dengan H2 sama dengan antioksidan dan 9 sama dengan energi. Lihat gambar bagan hidung, artinya bahwa sesuai firman Allah yang dihirup itu harusnya energi antioksidan energi yang sehat. Dalam faktanya bangsa manusia menghirup energi radikal bebas untuk kehidupannya. Sakit jiwa di sini bukan hilang ingatan, tapi salah mempergunakan energi kehidupannya, sehingga perilakunya banyak merugikan pihak-pihak yang lain. Contoh korupsi, mengaku aku paling benar paling suci, mencari kebenaran masing-masing, dan teman keburukan lainnya. Dari uraian itu dapat kita simpulkan bahwa sumber polusi itu adalah oksigen yang diciptakan matahari. Unsur polusi adalah hidrogen, H1, yang berada di matahari. Udara di alam semesta ini kandungannya unsur 3 dan unsur 2,
3 sama dengan O2 sama dengan radikal bebas sama dengan energi jin sebesar 60%, dan 2 sama dengan H2 sama dengan antioksidan sebesar 40%. Maksudnya kandungan oksigen di alam semesta ini yang wujudnya udara itu 60% radikal bebas. Energi yang buruk untuk kesehatan jiwa maupun badan bangsa manusia, dan 40% antioksidan. Energi yang sehat untuk kesehatan jiwa maupun badan bangsa manusia. Uraian energi antioksidan ini sebagai berikut. Uap air laut itu kandungannya 35 sama dengan 8 sama dengan O2. Isi uap air laut adalah garam sama dengan 46 sama dengan 10 sama dengan 1 sama dengan hidrogen. Artinya uap air laut ini energi yang kandungannya garam atau hidrogen. Naik ke langit menjadi awan sama dengan 43, awan ini kandungannya garam juga, lihat gambar bagan uap air laut, awan dan garam. Kemudian awan ini bereaksi dengan unsur hidrogen sama dengan H2 dari lapisan langit lainnya yaitu gas sama dengan 38 sama dengan 11 sama dengan H2. Lihat gambar bagan gas. 43 plus 38 sama dengan 81, matahari sama dengan 81, jadi awan dan gas ini fungsinya seperti matahari dapat menciptakan oksigen. Unsur H2 di gas bereaksi dengan unsur H1 di awan, H2 sama dengan 2, H1 sama dengan 1, 2 plus 1 sama dengan 3 sama dengan O2, hasil dari reaksi tersebut adalah air hujan. Hujan kandungannya 21, 2 plus 1 sama dengan 3 sama dengan O2 sedangkan air hujan, kandungannya 26 sama dengan 8, 2 sama dengan H2 dan 6 sama dengan energi. Artinya bahwa air hujan itu energi hidrogen, identik dengan antioksidan. Antioksidan kandungannya 44 sama dengan 8 sama dengan O2. Lihat gambar bagan air hujan dan antioksidan. Energi antioksidan ini sehat untuk jiwa maupun badan bangsa manusia, karena energi ini tidak tercemar polusi. Semua energi di bumi hampir 100% menggunakan oksigen yang berasal dari panas matahari. Sebagai contoh pembangkit listrik tenaga air tawar itu hidrogen sama dengan minus, mendapatkan panas matahari sama dengan O2 sama dengan plus, terciptalah energi listrik. Lalu air tawar tersebut untuk menggerakkan turbin generator pembangkit tenaga listrik. Kemudian listrik tersebut dialirkan ke masyarakat. Listrik yang tercipta itu sudah tercemar polusi, karena unsur plus di listrik tersebut dari oksigen yang berasal dari panas matahari. Akibatnya bolam listrik yang menyala itu mengeluarkan radikal bebas. Unsur-unsur tambang di bumi semua sudah tercemar polusi oksigen dari matahari, minyak bumi, batu bara, uranium dan lainnya. Melihat kondisi seperti itu, berarti bangsa manusia di bumi ini berada dalam cengkraman radikal bebas. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi polusi tersebut? Kita ciptakan energi untuk keseimbangan. Kita tahu bahwa air laut menciptakan antioksidan atau energi yang sehat. Kita ciptakan air laut sebagai pembangkit tenaga listrik. Dahulu para leluhur kita menggunakan air laut sebagai sumber tenaga listrik. Air laut dapat diciptakan menjadi pembangkit tenaga listrik dengan teknologi kristal, dan prosesnya nuklir alam. Ini bukan mimpi, tapi pembangkit listrik yang basisnya air laut ini siap digelar di muka bumi untuk kesejahteraan umat di bumi. Khususnya saudara-saudaraku di negeri tercinta Indonesia. Pembangkit tenaga listrik yang basisnya air laut ini kosnya rendah, bahan bakunya unlimited, tidak terdampak polusi, ramah lingkungan dan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati semua. Karena kos penciptaan listrik ini rendah, akibatnya tarif listrik juga rendah. Hal ini berdampak kepada perekonomian. Tarif listrik yang rendah mengakibatkan kos suatu produk juga turun. Saudara-saudaraku pasti bertanya bagaimana energi radikal bebas sama dengan O2 dan energi antioksidan sama dengan O2 masuk ke dalam badan manusia. Semua tergantung makanan yang kamu makan setiap harinya.
Makanan yang masuk dalam badan manusia diolah organ dalam manusia menghasilkan protein. Dari unsur protein inilah yang menentukan masuknya energi oksigen tersebut. Bila protein bersifat oksigen plus seperti sayur dan buah yang masuk energi antioksidan, dan bila protein bersifat hidrogen seperti hewani yang masuk radikal bebas. Bagaimana radikal bebas dan antioksidan masuk dalam tubuh manusia sudah aku uraikan detail di YouTube dengan judul, Amanat Leluhur Nusantara Membangun Jiwa yang Sehat, Badan Sehat dan Negara Kuat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa oksigen di alam semesta ini yang berupa udara ada dua, yaitu 1. Oksigen yang tercipta dari panas matahari sama dengan O2 sama dengan radikal bebas sama dengan energi jin sama dengan buruk. Oksigen ini tercemar polusi dan tidak baik untuk kesehatan masyarakat, karena radikal bebas ini yang menyebabkan bangsa manusia sakit jiwa maupun badannya. 2. Oksigen yang tercipta dari air laut sama dengan O2. Kandungan oksigen ini hidrogen, H2, atau oksigen ini disebut antioksidan, energi yang sehat untuk jiwa maupun badan bangsa manusia. Demikianlah uraian mengenai polusi dan udara untuk kali ini. Aku hanya menyampaikan pesan ini dari seseorang yang menyebut dirinya, Surya Matahari, sang penerang untuk umat di bumi, khususnya saudara-saudaraku di negeri tercinta Indonesia. Dengan sandi RM903.